سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Kita masuk dulu ke Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub menjelaskan tentang 10 mabade dasar-dasar ilmu tasawuf. Apa hadnya, ta'rifnya? Huwa ilmun yurafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tathhiriha minal mazmumi minha wa tahliyatiha bil ittisabi bi mahmudiha wa kaifiyatis suluki wasairi ilallahi ta'ala wal firari ilaihi. Eta tasawuf. Di Indonesia orang sering membuat definisi masing-masing. Kang, apa tasawuf? Oh, tasawuf itu pakai jubah, jubahnya robek-robek, diam di dalam goa, bawa tasbih segede-gede telur asin. Oh, tasawuf itu ini, oh tasawuf itu ini. Semuanya membuat definisi tidak menggunakan logika, tidak menggunakan ilmu mantik, maka definisinya ngawur. Kembalilah kepada definisi. Tasawuf diambil dari kata sufun, akar kata sufun adalah bulu domba. Nggak enak sebenarnya, dah ilmu sakitu luhurna ngaranna bulu domba. Andai dulu saya yang memberi nama ilmu tersebut, saya akan beri ilmu tazkiyah, tasfiyah, pembersihan. Tapi dalam ilmu ada tata krama, ada etika. Tegenah jadi bulu domba. Karena banyak orang zaman dulu yang ingin memperbaiki kalbu, walaupun dia pejabat, dia ulama, dia pengusaha, untuk sementara meninggalkan dulu kebesaran duniawi dan memakai pakaian yang sangat sederhana, yaitu wol. Wol dalam arti bulu domba, lain wol tropical anu ayeuna buatan Australia, lain. Pakaian sederhana. Karena salah satu kebiasaan darwis para sufi adalah memakai pakaian seperti itu, disebutlah tasawufun, kelompok yang suka memakai baju sederhana. Heukeun bae lah geus kitu mah dijieuna kitu urang mah tinggal miluan tong dibongkar deui. Ya. Soal penamaan. Jadi bukan dari sofwa. Hati-hati, tasawuf bukan dari sofwun, bersih bukan, tapi tasawuf pun dari sufun. Ya, kalau tasbiyah berasal dari sofwun, kebersihan, kesucian. Nama ini dipakai sebutan untuk sebuah ilmu pengetahuan khusus, yaitu ilmu untuk mengetahui tingkah laku kolbu, kelakuan kolbu. Jadi tasawufnya lain nggak jebredan batur, nyalakan batur, hayo he memponis-ponis batur. Bukan tasawuf itu. Orang yang punya pengetahuan untuk ngontrol kolbuna. Memeh muncul menjadi sikap baik atau buruk dikontrol dulu oleh dia. Alus ya, goreng ya, salah ya, bener ya. Tasawuf tak? Cocok teh jeung syariat, cicing di negara prosedural teh cocok teh jeung aturan, ya dikontrol setiap ngomongnya, tingkah lakunya, apapun yang ia lakukan dikontrol. Tahu ahwalun nafsi mahmuduha, jadi badal tina ahwalu, yang baik-baiknya iman, syukur, ridho, ikhlas, semangat, gesit, cerdas, pokoknya sakabeh sifat-sifat alus, sing ngarti, sing apal, sing nyaho.
Wamat mumuha jeung jojorekna sombong, adigung, takabur, belegug, bedegong, koret, belik, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Semua penyakit-penyakit kalbu. Cukup dengan tahu saja atau untuk membuka-buka aib orang lain, wa kaifiyatu tathhiriha, bagaimana upaya membersihkannya. Kalau tasawuf baru pengetahuan, tasawuf ilmu, sama dengan baru belajar resep, itu pernah masak. Resep sop bisa, resep rendang bisa, resep semur bisa, 10 macam resep, 100 macam resep bisa, tapi masak nggak pernah. Begitu nyieun sop dikonengan, bikin sup pakai kunyit. Kenapa? Karena dia taunya resep aja. Saya hormati al-mukarramin yang sudah faham Ihya'u Ulumiddin, Nasoihud Diniyah, Nasoihul Ibad, dan banyak kitab-kitab tasawuf yang sudah diaji di pesantren-pesantren kita. Sebenarnya jurumiyah pun tasawuf, alfiyah pun tasawuf, Pak. Tergantung kemampuan, kecerdasan, pendalaman. Oh, masa begitu? Sok, tingali jurumiyah Maimuniyah. Lirrafi arba'u alamatin. Kalau orang ingin rapat tinggi derajat di dekat Allah, arba'u alamatin, ada 4 tanda-tanda. Ad-dhammatu, 1 dhammun, berkumpul dengan guru yang ahli. Tuh dhammahna ge kadinya. Wal alifu, aliful isnin, bergabung dengan guru, terus nempel. Teu kudu cicing wae jeung guru, najan jauh tetap nuturkeun. Alif. Wal wawu jama babarengan jeung batur. Baru nantinya ada nun di ujung. Eta jurumiyah waliullah Syekh Ajrumi itu. Ada jurumiyah al-kalamu walabdu daraba jaidun, ada jurumiyah tasawuf. Alfiyah parpa bidomin wansiban patan, parpa bidomin. Kalau Anda ingin tinggi derajat, temui, cari guru akhlak selain guru ilmu. Belajar akhlak jangan meninggalkan ilmu, belajar ilmu jangan meninggalkan akhlak. Orang tinggi ilmunya tapi akhlaknya tidak baik, tidak bernilai. Di depan bisa ngangguk-ngangguk, di belakang ngomong. Berakhlak tapi bodoh juga rugi, Pak. Rugi, Pak. Ay akhlak nama sayangan bodoh itu. Ulul albab, zikir fikir, dua-duanya, gabungkan dua-duanya. Ya, baik. Tidak cukup hanya dengan tahu. Hadirin jangan dengki, hadirin jangan sombong. Pak Ustadz, sombongnya sudah ada dalam diri saya, kumahanya, pokoknya jangan. Buntu dia. Jadi tunjukkan, oh sombong, cara miceuna kieu ye, ieu alatna kieu carana. Baru itu dokter. Ini obatnya, diagnosa, ini penyakitnya, diagnosa, ini obatnya, terapinya. Minal mazmumi wa tahliyatiha. Ngahulu, memperindah, bil ittisafi bi mahmudiha, dengan merubah akhlak, merubah sifat. Wa kaifiyatus suluk, dan perjalanan, cara melakukan perjalanan. Kita ini seperti orang yang tidak punya perjalanan. Kumaha ibadah we. Kumaha aturanan kitu we. Harus suluk, semua orang harus suluk. Cekolot mah seleka-seleke cenah suluk teh. Ngamah jalan, nyuk-cruk jalur. Dari mulai Allah menciptakan makhluk tidak bisa dirubah, jalurnya geus kitu itu. Bismillahirrahmanirrahim ngomong. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tafsir tsumma radadnahu asfala safilin bisa pakai tafsir mulkiyah, tafsir lapis 1. Manusia
Dari bayi lemah menjadi kuat dan nantinya lemah lagi. Oke, Prof, bisa. Manusia tadinya mulia jatuh menjadi ahli neraka. Rodadnahu asfala safilin. Tapi kalau kita bertanya kepada seorang ahli menyelam dalam makrifat, antara lain Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar, The Secret of Secret, karya agung 1000 tahun yang lalu. Ini sekelumit resume daripada The Secret of Secret, Sirrul Asrar. Alam ini mulki adalah kurungan langit satu, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, sekian triliun bintang yang sampai hari ini belum ada yang bisa menyebutkan jumlahnya. Itu adalah alam mulki, semesta. Itu adalah alam mulki. Ya, semesta ini itu mulki, itu alam paling kecil, itu kurung batok teh ya. Setelah alam mulki di kurung langit satu, masuklah ke alam kedua, yaitu alamul malakut. Malakutus samawat, 7 lapis langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceritanya dalam Mi'raj. Itu kumaha hikam itu jadi beras kadieu. Anda dihantem oge engke ngabahas hikam ari teu ngarti perjalanan kieu mah kamana naon gunana. Itulah hikam jadi dongeng, itulah hikam jadi pajangan. Itulah hikam hanya jadi alat show. Perjalanannya dulu. Kalau Bapak datang ke sini bawa tambang 100 meter, lalu bawa kawat-kawat baja, saya akan tanya, Pak, buat apa itu? Nggak tahu nih, tambang. Karena memang nggak tahu perjalanan. Padahal Bapak akan dibawa apa itu? Hacking, akan dibawa memanjat tebing di Gunung Gede. Oh, tuh. Kakak nyaho perlu nanawan. Orang sekarang kebanyakan tidak tahu perjalanan. Yang disebutkan perjalanan adalah mati. Selesai mati, calon surga, calon neraka, kiamat, hisab. Selanjutnya surga, neraka. Itu perjalanan hidup Anda. Kita harus tahu tugas kita sekarang apa. Harus rojiun, harus lagi-lagi di Indonesia innalillah dan rojiun jadi ayat kematian. Mang ratus-ratus tahun ulama geledegan cendekiawan innalillahi rojiun mati. Kalau saya doakan semoga hadirin cepat rojiun. Sawareh amin, sawareh tuh ada ngomong sebab tahunnya rojiun itu mati loh. Lihat ini kama arsalna fikum, nanti lagi saya bahas panjang lebar. Ini sekelumit aja supaya hafal perjalanan. Diawali dari kama arsalna fikum rasulah 151. Hayo ahli sunnah, yang disebut ahli sunnah wal jamaah teh memahami Al-Quran 30 juz secara utuh ya. Lain kieu Muhammadiyah mah jago Quran, Persis jago Quran, ahli sunnah mah kitab sapinah nugas jeding gitu. Ini yang jadi perbedaan itu prap kikituan teh. Saya Suriah NU di Jawa Barat, wakil rois bahkan katanya. Tapi oleh kawan-kawan di Muhammadiyah saya dipercaya sebagai dewan kurator. Itu kumaha itu. Bersama STAI saya ngahidmah tuh lagi saya. Di STAI ya. Saya pernah jadi pengurus pengabdian kepada masyarakat ketika ketuanya Pak Sidik sebelum profesor. Nah, Allah mengutus Rasul, tugasnya 3T. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, yang ketiga adalah taklim. Singkat cerita ketika manusia membangkang wala nabluwanakum, manusia akan tetap kami sayangi. Entong kieu ngomongna teu ngawaro rajet sia. Eta mah maneh goreng adat. Ulah diseruakeun Allah kos maneh goreng adat. Allah tidak seperti kita. Allah ngutus Rasul, menurunkan Al-Quran, diberi penjelasan, ternyata membangkang, aku tetap menyayangimu. Tegenahnya untuk umat lain dulu kalau membangkang siksa,
Untuk umat Muhammad, beliau Allah menyatakan, wa ma kuntu mu'adzibahum wa anta fihim. Aku tetap menyayangimu. Ibu melihat anaknya membangkang, kekeh ngaheureukeun seuneu, dia memainkan api, ibunya tetap sayang. Salah satu cara menyayanginya dicepret, dipukul dia. Memukulnya itu kasih sayang. Karti nesiti ibu marah, henteu marahnya. Wala nabluwannakum, kuberikan peringatan kepadamu, ujian kepadamu, bala. Tidak wala u'adzibannakum. Cing ngarti kana kalimat tong jorok. Kalimatnya wala nabluwannakum, bala. Buka dulu kamus, bala itu apa? Ujian. Kalau kita mengkuliahkan anak sedang ikut ujian, alhamdulillah pun anak ngiring ujian. Itu kieu, alhamdulillah pun anak teh dikaluarkeun teu bisa ngilu ujian. Justru senang kalau diuji. Ini sudah mulai hikam nih, cara berpikir hikam. Kalau kita mendapatkan ujian lagi, Gusti kieu teh nasibnya ya saya. Kok saya ini begini ya? Allah itu bagaimana pada saya? Ku capek jadi jalma kitu. Datang ujian, alhamdulillah, siap ya Allah lah. Layanan ku saya. Hayo cengeng. Ini penyakitnya kalau diuji cengeng. Mana bisa lulus orang cengeng? Ya, kira-kira saya jadi kiai di Nagrog punya pesantren segede ini, ukuran kampung, sukses atau gagal? Lulus atau gagal? Kira-kira mulus, tidak ada gangguan atau banyak gangguan? Nah, kan tahu sendiri, karena saya mampu menghadapi gangguan. Sampai hari ini belum berhenti gangguan. Itulah hidup. Kalau tidak mau diganggu, ya masuk surga sana. Entong kieu muntah yang aya gangguan mending paeh loh ngai ka surga. Mun kan neraka gangguan deui. Riweuh ngomong teh. Ayo hikam. Dengan apa ya Allah engkau akan menguji? Khauf, banyak ketakutan. Daerah kita ini daerah yang belum aman. Masih banyak gangguan keamanan lah. Artinya walaupun tidak terlalu berat dibanding dengan yang lebih berat. Juk kelaparan, mahal beas ge eta teh asupna juk. Kurang gizi juga masuk pada juk. Itu kelaparan itu bukan busung lapar aja. Kira-kira kita orang cukup gizi apa kurang gizi sih? Jujur aja, berapa kali minum susu dalam sehari? 4 sehat 5 sempurna nyanda itu cuy. Wanaksi minal amwal, terpuruk ekonomi, mudah ini wanaksi minal amwal, nebaknya mudah. Yang hadir di sini punya tabungan masing-masing 100 juta enggak? Punya biaya untuk biaya anak sampai S1 enggak? Untuk nyantrenkan anak selama 10 tahun siap enggak? Utang punya enggak? Wanaksi minal amwal. Tong hararese, Quran itu kontekstual semuanya, enggak ada yang tidak kontekstual. Ima Quran dengan dikurokeun wungkul. Kuro perlu. Qiraat perlu itu untuk motivasi, membuat enak telinga. Tapi kalau Quran hanya untuk itu aja, jelema Allah. Naon cenah Kang geusin ating naon bukan Allah. Oh kan Anda ketawa. Apa cuma untuk itu Quran? Tidak. Huda, petunjuk. Harus rinci. Harus tertuang dalam konsep. Ini pentingnya bersama cendekiawan. Kenapa saya hormat terus kepada para sarjana dan mengharap-harap sarjana yang berfaedah, yang betul-betul mampu membawa umat ya. Karena kalau kiai lebih kepada dogmatis ya, dogmanya pegang bulat-bulatnya gitu ayat-ayatnya. Karena para sarjana lah yang bisa menuangkan dalam konsep. Untuk kiai teh asapang agama teh bisa nanjir ku sorangan gitu. Sukabumi bisa disebut pengelola baz terbaik. Saya sebagai ketua dewan pertimbangan karena saya mengangkat kawan-kawan tanpa fanatik kelompok. Yang dari Muhammadiyah, yang Persis, yang mana? Ayo. Pak Jejen bagian Fathul Mu'in, didinya bagian konsepnya. Ya. Apa sulitnya?
wal anfus penyakit dan kematian, wasamarat pertanian yang tidak menghasilkan kesejahteraan. Tong buah wae, da buah teh aya tangkalan majaz mursalkeun atuh asa amat. Pan ngaji Samarqandi, enaknya jadi ahli ilmu alat begitu, nggak sulit Pak. Repot memahami Quran tanpa ilmu alat, kaku. Wabashiri sabirin, siapakah yang akan lulus dari 5 ujian tadi? Yang lulus adalah yang sabar. Belum selesai, karena ini baru tanda ayat, bukan akhir kalam. Siapakah yang bersabar itu? Alladzina tegese nyaeta perlu dieceskeun deui. Alladzina idza asabatu musibah, orang-orang yang mendapatkan, nanti dulu, stop dulu. Sering musibah itu yang pahit-pahit aja, karena ada hadis al musibah mayudzil mu'min, hiji perkara nu matak nganyerikeun, ngaripuhkeun kakarek musibah. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Tapi dalam konteks apa? Harus dikaji lagi. Mari kalimat musibahnya pakai kailani walah jeung yakulu. Ayo, musibah sulasi rubai. Mujarrad mazid fi. Warna ke bab asal goer asal. Nakis ajwab mutal ajwab. Ajwab tina sawaba. Ditanya nu kituna mulai kelepekan. Nerangkeun bisa hadirin sekalian ngebalak-balak. Tapi teu paham manehna ge heupokeun mah nu aya beres pidato amplop jeung besek nu penting. Ke situ larinya, mohon maaf. Alhamdulillah, saya bukan orang baik, tapi orang jelek masih kena eling dirina jelek, makanya mau memperbaiki diri gitulah. Eta geus alus lah. Mending keneh nu gelo ngaku gelo daripada nu gelo ngaku cager. Lamun jelema nu gelo ngaku gelo, harapan bakal cager. Kamu gila? Iya saya gila ya, geus mulai rek cager teh jelema. Tapi bilang kamu gila, namanya apa? Gue sehat. Oh iya gelo kayaknya jelema. Yo, anak mending gitulah. Saya itu orang seperti itu, Prof. Jujur aja. Wah, abdi teh lain jelema bener abdi. Tak rek naraon jika dia sebenarnya. Acenah resep ada yang pajajian ngomong. Jadi, tapi tadi teh tibatan nu goreng ngaku halus, mending nu goreng. Aya harapan rek cager teh gitu. Pak mobilnya jelek, iya makanya masuk bengkel tuh, enggak harapan cager. Tapi mobil butut di jalan, kalau perang. Pak mobilnya jelek, oh enggak. Lihat masih kuat, pakai gigi 1, sekali nyiap 4 naon beca. Ngaji hikam, taubat setika ngaji hikam itu sebenarnya. Siapakah yang akan lulus? As-sabirin, ialah orang-orang yang mendapatkan apapun yang mengenainya. Arek amis eta arek pahit, arek genah atawa teu genah, musibah. Qalu lidah berucap hatinya sadar. Sebab lidah berucap hati tidak sadar, beo namanya. Ngigau namanya. Apa yang ia ucapkan? Innalillah. I'rab dulu, ini bahasa Arab. Lain bahasa Sunda. Inna harfun nasbin wa taukid na domirun muttasilun barizun ismu inna mabniun ala sukun bi mahalli nasbin li'annahu ismun mabniun la yadhuru bil i'rab wal lamu harfu jarin wal lafzul jalalah majrun bil lam wajar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainuna wa istaqrarna berang sarare i'rab kena nu lain kiai tong maksakeun nu kungsi masantren poho deui deh ini ilmu alat jadi untuk alat. Boga pacul, hayo ngurus pacul, irham macul. Menjadi jago ilmu alat itu untuk mampu menggali kedalaman Al-Quran dan As-Sunnah. Digali untuk umat supaya umat maju. Ya, lain jago alat ngebalak-bak, aing jago alat, wae. Titah ngerap, iya liar. Ini maka saya di Malaysia mendapatkan penghargaan, bukan sombong. Para profesor di sana dari Kuala Lumpur, dari negeri berkumpul di sana, mereka merangkul-rangkul. Makasih Pak Yai, makasih. Dari dulu kami paham bahwa innalillahi itu matilah selalu.
Betul-betul cek si Upin. Dulu kami pahamkan matilah selalu. Banyak profesor. Ini Pak Jejen izin Allah diundang ke Istana Negeri dan mendapatkan penghargaan dari Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah. Sampai disebut pensyarah agung saya di sana oleh mereka. Gara-gara ngebahas enaknya ilmu mah luhur kena di Malaysia, harga mah di orang mah kurang bernilai. Jelemana lain hayang ilmu sih di orang mah, hayangna dihuapan cuma doang. Sehingga Tun Datuk Sakaran Sultan Sabah datang ke sini minta saya, Pak Yai, bagaimana kalau Pak Yai tinggallah bersama kami di Sabah? Apa Kiai mau? Kritik kah? Mau pilih Volvo kah atau Mercedes? Apa? Mau memakai Land Cruiser kalau merangan aki-aki gitu yang di itu mah New Ice saem setengah mobil. Mohon maaf. Sediakan rumah besar. Kebun kelapa sawit mau berapa hektar? Karena dia punya cuma sedikit, cuma 25.000 hektar. Nah dia tuh kan ada di Sukabumi, aduh, pakai mobil dinas Avanza. Nuhun ka Bupati, ka Dewan, nuhun ka sadaya. Allahu Akbar. Nah, datang ke sini beliau. Nguing-nguing, polisi ribut, tentara ribut sararea karena ada pembesar Malaysia datang tidak formal. Habis dari Suryalaya ke sini. Kembali ke tadi. Jadi innalillah, i'rab dulu. Kenapa? Pemikiran saya tidak ada yang membongkar sampai hari ini. Tidak ada yang menolak. Satu, saya sebagai rois Jamiah Thariqah tidak saya suruh membuat bedrop ini. Kusabab nu ngomong na rois tidak on wali ngalawan doh. Rois nu ngomong. Padahal silakan sok i'rab. Ya, innalillah. Heseng i'rab nu kitu. Innalillah adalah kuat iman. Diri saya milik Allah, rumah saya milik Allah, mobil saya milik Allah, kebun saya milik Allah, sawah saya milik Allah, gunung saya milik Allah, pangkat saya milik Allah. Itu manusia innalillah. Semoga semuanya innalillah. Makin kenceng aminnya sebab paham cara. Itu hikam itu. Baru 10 menit berat. Ya mah ayo, moga-moga inilah kehajeng. Bahkan di masjid kalau ada assalamualaikum pasti innalillah. Ayo, yuk rajiun. Wa innalan satune kita sedoyo ilahi marang Allah iku rajiun kang balik kabeh. I'rab lagi inna harfun nasbin wa taukid nadwir mutasilun ismuin nama mabniun ala sukun fi mahali nasb. Ilahi jar majrur rajiun khabar inna. Wa marfu alamat rafihi al-waw li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Raji'un wa inna ilaihi raji'un. Kembali pada aturan Allah. Back to basic, kembali pada aturan.